Baik, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi juga para teman-teman, pemirsa dan pecinta Bang Tigor Purba Channel. Kemarin saya ada ditantangin oleh seseorang untuk memakai kostum ini membuat sebuah konten. Dan hari ini adalah hari yang pas saya pikir untuk membuat konten tentang hari lahir Pancasila. Saya beri topiknya berjudul apakah Indonesia bisa maju. Sebenarnya sangat sederhana. Jika setiap orang dan setiap insan dan setiap penduduk Indonesia sesuai profesi masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya atas profesinya, maka Indonesia akan bisa maju. Kita melaksanakan pemilu itu hanya sekali 5 tahun. Kita memilih wakil kita di DPRD, kita memilih wakil kita di DPR. Kita juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kita juga memilih presiden dan wakil presiden. Mereka itu semua kita pilih atas dasar hati nurani kita masing-masing, bukan diberi pengaruh oleh orang lain ataupun karena kita diberi uang oleh orang-orang yang kita pilih. Artinya kita memilih mereka berdasarkan analisis kita bahwa mereka nanti akan mampu untuk melaksanakan tugasnya selama 5 tahun. Maka dari itu pada saat mereka sudah terpilih, hal pertama dan yang harus kita lakukan selama 5 tahun berikutnya adalah memberikan mereka dukungan sepenuhnya agar mereka bisa bekerja dengan baik dan dengan bijaksana, bukan malah mengganggu mereka, mengganggu pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa bekerja. Profesi kamu misalnya kernet mobil, bas, maka jika ban mobil kempes karena terkena paku, maka tanggung jawabmu adalah mengganti ban di tengah jalan, bukan nyinyir terhadap supir kenapa tidak melihat paku di jalan sehingga ban mobilnya bisa kempes kena paku. Artinya sebagai kernet, kerjakan tanggung jawabmu mengganti ban, bukan nyinyirin supir kenapa dia tidak melihat paku di tengah jalan. Sama halnya dengan pemerintahan kita ini. Kita sudah memilih anggota dewan yang menjadi wakil kita di pemerintahan, saya sebutkan. Nah, tugas kita selama 5 tahun adalah mendukung mereka sepenuhnya, bukan nyalahin mereka kenapa begini, kenapa begitu. Karena mereka sudah kita pilih, gubernur, wali kota, bahkan presiden pun demikian. Jika kita sudah memilih mereka dulu pada saat pelaksanaan pemilu, maka dukung mereka sepenuhnya supaya negeri ini bisa maju. Kamu guru misalnya, laksanakan tanggung jawab sebagai guru, didik anak-anak itu sebaik mungkin. Kamu dosen misalnya, laksanakan tanggung jawab sebagai dosen, laksanakan tridharma perguruan tinggi, buat penelitian, laksanakan pengabdian, siapkan pengajaran dengan baik. Jangan kamu menjadi dosen yang killer, karena mahasiswa itu teman. Beda siswa dengan mahasiswa. Jangan kamu samakan juga cara mengajar di sekolah dengan di kampus. Kemudian dosen kamu misalnya, sebaiknya kamu pernah bekerja di dunia kerja baru menjadi dosen. Supaya apa? Supaya kamu tahu dunia kerja itu seperti apa. Kamu misalnya pendeta, laksanakan tanggung jawabmu sebagai pendeta.
perdalam ilmu teologimu, pergi kamu ke diskotik, pergi kamu ke tempat pelacuran, supaya kamu bisa menyampaikan kepada jemaat bahwa di diskotik itu seperti ini, di tempat pelacuran itu seperti ini adanya. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyampaikan kepada jemaat bahwa kesana itu memang ada yang salah. Jangan kamu larang jemaat pergi ke tempat pelacuran, tapi kamu tidak tahu di mana, kamu tidak tahu di tempat pelacuran itu seperti apa. Itu tidak pas. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada, kalau saya sebut ini sebagai ceramah, sebenarnya bukan. Saya tidak menggurui siapa-siapa, tapi saya hanya selalu berusaha untuk melaksanakan dan menanggung jawab profesi saya sebaik mungkin. Artinya bermanfaat buat orang lain sesuai profesi masing-masing. Bahkan bermanfaat buat orang jahat. Jadi tidak bermanfaat buat orang baik aja. Bahkan kepada semua ciptaan Tuhan pun kita harus bermanfaat. Itu saya pikir yang bisa membuat Indonesia akan maju. Sekali lagi, bertanggung jawablah atas profesi masing-masing supaya Indonesia bisa maju. Ada satu lagi saya lupa. Kita hanya selalu nyinyir dan mengata-ngatai kepala pemerintahan yang kita pilih, misal bupati, wali kota, gubernur maupun presiden dan wakil presiden. Tapi kita tidak pernah nyinyir ataupun kita tidak pernah care dan peduli terhadap ratusan bahkan ribuan anggota DPR di seluruh Indonesia. Anggota DPRD dan DPR maksud saya. Mereka itu juga sebenarnya kita pilih langsung kan. Tapi kita tidak pernah tanyakan, tidak pernah juga kita menyinyiri mereka itu sudah bikin apa selama 5 tahun, sudah ngapain selama 5 tahun. Jadi jangan komplain terhadap kepala pemerintahannya saja. Kita tidak pernah komplain terhadap pembuat peraturan. Seluruh aturan-aturan itu kan dibuat oleh anggota DPRD, anggota DPR, dan itu yang dilaksanakan dalam roda pemerintahan. Tapi kita tidak pernah care tentang mereka yang ribuan jumlahnya. Maka sebaiknya kalau kamu pengusaha, lakukan tanggung jawabmu sebagai pengusaha. Kalau kamu pedagang online, lakukan tanggung jawab sebagai pedagang online. Kalau kamu pegawai pemerintahan, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, TNI, anggota TNI maksud saya, maupun anggota Polri, semua lakukan tanggung jawab sesuai profesi masing-masing. Maka saya yakin dan percaya Indonesia akan bisa maju. Sebagai akhir dari hari lahir Pancasila ini, kalau saya bisa sebut ini sebagai ceramah, saya akan nyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila supaya kita dan negeri ini tetap semangat dalam satu nafas Pancasila. Oke? Garuda
Selamat Indonesia Maju.